Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Gimana kerjaan aman ya Lur ya? Sekolah aman? Semangat terus pokoknya buat kita semua ini Lur. Aku juga semangat terus menghibur kalian di sini di tengah-tengah masalah yang sedang kita alami semua pastinya ya. Balik mana ambil aku Icang dengan Goods hari ini. Udahlah nggak usah sedih. Penyesalan selalu datang terakhir. Kalau datangnya di awal, namanya pendaftaran. Sesuai requestan dari kalian, kali ini kita akan mengidul film yang wow, bagus banget Lur, berjudul 12 Monkeys tahun 1995. Bergenre sci-fi thriller, film ini mengisahkan umat manusia di tahun 2035 yang terpaksa menjalani hidup di bawah tanah karena pandemi virus mengerikan. Salah satu tahanan pun dikirim ke masa lalu untuk mencari informasi tentang pandemi tersebut dan memburu sebuah organisasi yang rumornya adalah dalang dari tersebarnya virus mematikan ke seluruh dunia. Seperti apakah keseruan film satu ini? Langsung aja kita ke requestan pertanyaan lucu dari dulurku Ahmad Gibran ya. Cak, mau nanya, kalau saya menikahi adik dari cucunya kakak menantu ayahnya, apakah pernikahan saya sah dan halal? Nggak sah Lur, udah jomblo aja lah kamu itu seumur hidup mendingan. Monggo skecakan. Pada tanggal 12 April tahun 1990, seorang pengidap skizofrenia paranoid mengatakan bahwa di tahun 1997, 5 miliar umat manusia akan tewas karena pandemi virus mematikan. Mereka yang selamat akan meninggalkan permukaan bumi untuk tinggal di bawah tanah, dan bumi akan kembali dikuasai oleh hewan. Inilah 12 monyet. Bagus banget, pastikan nonton sampai akhir ya Lur ya. Di tahun 1996 telah terjadi pandemi dari suatu virus yang telah memusnahkan hampir seluruh penduduk dunia, dan rumornya sebuah grup misterius bernama 12 Monkeys adalah dalang dari tragedi tersebut. Singkat cerita, persis seperti yang dikatakan oleh si pengidap skizofrenia Lur, saking mengerikannya pandemi itu, umat manusia sekarang tinggal di bawah tanah, termasuk seorang napi bernama James Cole yang ditahan di penjara underground Philadelphia, Amerika di tahun 2035. Sebelum terbangun, James sempat bermimpi tentang kejadian di masa kecilnya, di mana terdapat seorang pria bercelana putih yang tertembak mati. Juga terlihat seorang wanita yang menangisi pria tersebut. Bersama beberapa napi lainnya yang terpilih, James dipaksa pergi ke permukaan untuk mengambil sampel-sampel biologis, dan katanya tidak ada napi yang pernah berhasil selamat. Kalaupun mereka bisa kembali lagi ke bawah tanah Lur, pasti kondisi otak dan pikirannya sudah kacau. Akan tetapi rekan James dari sel sebelah yaitu Jose tidak percaya dengan rumor tersebut karena tidak ada yang pernah melihat napi-napi itu. Seperti yang kita tahu, sudah terhitung 39 tahun sejak dimulainya pandemi di tahun 1996. Permukaan bumi sudah benar-benar ditinggalkan begitu saja karena virus dan telah dikuasai oleh hewan-hewan liar. Sebelum ke atas, James wajib memakai baju pengaman berlapis-lapis kayak astronot, lengkap dengan tabung oksigen. Saking ketatnya pencegahan virus agar tidak menyebar ke bawah tanah, James tidak diperbolehkan kembali ke bawah jika terdapat sobekan di baju astronotnya. Sesampainya di permukaan, James disambut dengan kota Philadelphia yang sangat sunyi dan jalanan pun tertutup salju tebal. Lalu James mulai bekerja dengan mengambil sampel kecoa yang kebetulan lewat di dekatnya. Tapi tiba-tiba ada seekor beruang yang mengaum tidak jauh dari James, dan untungnya hewan itu tidak menerkam lalu pergi begitu saja. Setelah itu James masuk ke sebuah gedung mall dengan berbagai macam barang yang sudah berdebu dan mengambil seonggok laba-laba di sana. Lalu James sempat melihat lambang 12 Monkeys dan tulisan "We did it", yang artinya kamilah pelakunya atau kami telah berhasil. Namun tak lama kemudian, karena terdengar suara auman harimau, James pun buru-buru kabur kembali ke bawah tanah.
Di bawah tanah setelah bajunya dilepas, James pun langsung dimandikan, juga diambil sampel darahnya dan dicek kalau tubuhnya terkontaminasi. Setelah itu James dihadapkan ke para ilmuwan yang salah satunya bernama Jones. Kedua penjaga yang membawanya pun menjelaskan bahwa James ditahan karena telah melakukan berbagai macam pelanggaran hukum. Lalu ilmuwan-ilmuwan itu pun akan memberikan James pengurangan hukuman dengan mengirimkannya kembali ke tahun 1996 untuk menggagalkan terjadinya pandemi agar mengembalikan kejayaan manusia di muka bumi. He's got a history, Doctor. Repeated violations of the permanent emergency. We want tough-minded. For a man in your position. An opportunity to An important role in resistance the end. Film pun beralih ke tahun 1990 bulan April di kota Baltimore. Seorang psikiater yaitu Catherine Reilly mendapat panggilan untuk meneliti seorang pria tanpa identitas yang baru saja diringkus dari jalanan. Menurut keterangan tim medis, pria itu tidak memiliki tanda-tanda pengaruh obat, namun anehnya dia terus berteriak tentang virus. Ternyata pria itu adalah James Cole, dan anehnya Catherine merasa pernah bertemu dengan James sebelumnya. James pun mengatakan jika dia merasa lega, bisa menghirup udara luar yang menurutnya begitu segar, jauh berbeda dengan tahun 2035 ya kan lur. Selain itu James juga mengira saat itu adalah tahun 1996 bulan Oktober, dan Catherine menjelaskan jika saat itu adalah bulan April tahun 1990. Ya, ternyata James telah mengalami time travel ke masa lalu sesuai keinginan para ilmuwan di tahun 2035 yang menjanjikan pengurangan hukuman jika James berhasil mencari informasi untuk menggagalkan kehancuran bumi karena pandemi virus. Have I seen you someplace? I need to go. I need to touch wonderful air. Very fresh. No germs. No, 1996 is the future. This is 1990. Melihat tingkah James, Catherine pun memvonis James sebagai ODGJ dan polisi pun memindahkannya dari penjara ke rumah sakit jiwa. Namun James terus mengatakan jika dia harus segera menelpon seseorang. Sesampainya di RSJ setelah diadusi, James diperkenalkan petugas ke salah satu pasien di sana bernama Jeffrey Goines yang akan menunjukkan tempat-tempat di fasilitas tersebut. Tapi yang namanya wong gendeng beneran lur, Jeffrey pun ngoceh-ngoceh gak jelas ya kan. Here's some games. Games that want to get out. Telephone call. Doctor's discretion. Dr. Vinnie Moore needs to make things. We're consumers. So if you want to watch a particular time, the show you want to see is on. Setelah itu James menemui para dokter termasuk Catherine dan mengatakan jika dia sebenarnya waras. James pun mulai menjelaskan apa yang terjadi di masa depan, mulai dari grup 12 Monkeys sampai pandemi yang merenggut nyawa 5 miliar orang di rentang waktu 1996 sampai 1997. Juga tugasnya untuk menelusuri asal virus demi menggagalkan terjadinya pandemi. Jelas semua dokter pun hanya bisa batin, wah gendeng beneran lah ini orang. Lalu James menambahkan jika dia butuh menelpon ke ilmuwan dari tahun 2035 untuk memberitai lewat pesan suara jika mereka telah mengirim James ke tahun yang salah. James pun diperbolehkan memakai telepon, namun nomor yang dia tuju malah salah sambung ke emak-emak yang lagi sibuk ngurusin anak-anaknya. Bisa jadi nomor yang dimaksud oleh James baru dipakai para ilmuwan di tahun 1996, sedangkan di tahun 1990 masih dipakai ibu-ibu tadi lur. Dari kejadian ini, dokter-dokter pun semakin yakin bahwa James mengidap skizofrenia paranoid, persis seperti yang disebutkan di awal-awal film ini lur. Namun Catherine masih merasa pernah bertemu James sebelumnya, entah kapan dan di mana. Di lain sisi ingatan James tentang masa kecilnya semakin jelas, akan tetapi anehnya wanita yang mengejar pria bercelana putih adalah Catherine. The 12 monkeys Stencil this on the sides of buildings. 6 in 1997. Only about 1% of us survived. This is a joke. I don't know any scientists. I have the strangest feeling that I've met you before. This is 1990. I'm surprised. James pun akhirnya diinapkan di RSJ tersebut dan kebetulan teman di dekatnya adalah Jeffrey. Malam itu James berpikiran untuk kabur, tapi pengamanan di kamar tidur terlalu ketat, mulai dari kaca yang diteralis juga pintu besi yang dikunci rapat. Lalu begitu mendengar James yang ingin kabur, Jeffrey pun ikut-ikutan pengen lolos dari RSJ. Tapi karena terlalu berisik, para petugas langsung menyeret Jeffrey keluar ruangan. Dan Jeffrey sempat mengatakan jika dia bisa saja keluar dari RSJ jika melapor ke ayahnya bernama Leland. You know how to get out of here?
Yes, my son's out. I'm in this kind of place for me to one of those classy joints. Besok paginya, James melihat kontroversi penelitian hewan di TV yang sangat menyedihkan dan tragis. Lalu James pun berkata, mungkin saja umat manusia memang banyak yang jahat dan sudah takdirnya dihapus dari muka bumi, seperti pandemi di tahun 1997. Mendengar ucapan James, Jeffrey malah mendapatkan ide untuk melakukan sebuah aksi besar yang akan menggemparkan dunia. Look at them. Maybe the human race deserves to be wiped. You reporter? Lawsuit? Private. Wiping out the human race? Great idea. It's great. Setelah itu James diberikan obat penenang oleh penjaga yang membuatnya teler parah tapi masih sadar, lur. Lalu Jeffrey tiba-tiba datang membawa kunci pintu dan membuat kekacauan dengan memancing pasien lain agar ikut-ikutan tantrum. Tak lama kemudian para penjaga pun datang dan kewalahan mengatur pasien. Di tengah-tengah kekacauan itulah Jeffrey menyuruh James untuk cepat kabur lewat pintu besi yang bisa dibuka dengan kunci yang sudah dia colong tadi. Monkey. Key. Now. Buy, sell, stocks, bonds, food, MasterCard, Visa. This place to go would be Florida. Untungnya Pak Satpam malah sibuk baca koran ketika James lewat di depannya. Dan dokter-dokter juga nggak ngeh saat papasan dengan James di depan lift. Sampai akhirnya para penjaga pun baru ngeh jika James sudah sampai di lantai 2. Lalu yang terjadi, James pun akhirnya dibius dan dikunci di dalam ruang kosong dengan tangan dan kakinya yang diikat ke tempat tidur. Di lain sisi, Mbak Catherine disinggung para dokter karena dianggap terlalu berpihak kepada James, seperti memberikannya akses telepon, membaurkannya bersama pasien lain, hingga tidak memberikan hukuman keras karena mencoba kabur. Catherine pun mengaku jika dia melakukan itu karena merasa pernah bertemu James entah kapan dan di mana. Tak lama kemudian salah satu penjaga mengabarkan bahwa James tiba-tiba menghilang tanpa jejak secara ajaib. Padahal jelas-jelas tadi dia sudah dibius, kaki tangannya terikat dan pintu ruangan isolasi juga sudah dikunci. Setelah itu film pun kembali menunjukkan ingatan masa lalu James yang semakin terlihat jelas. Dan sekarang terlihat Jeffrey berada di sana. It's simple, so why not own up? But I have the strangest feeling. He was fully restrained and He was fully sedated. James pun terbangun dan sudah kembali ke tahun 2035. Lalu di depan para ilmuwan, James menjelaskan jika dia dikirim ke tahun yang salah, yaitu 1990, padahal seharusnya 1996. Setelah itu ilmuwan pun menunjukkan beberapa foto, mulai dari lambang 12 Monkeys berwarna merah, bapak-bapak dengan jas dan dasi merah, foto patung kepala, sampai kerumunan orang-orang demo, dan terlihat Jeffrey di sana. Para ilmuwan pun menawarkan James melanjutkan misinya ke masa lalu demi menggagalkan pandemi virus, dan James pun setuju. Tapi yang terjadi, You saw that man? maybe in the mental institution. We're sending you to the third, right on the money. bukannya ke 1996, James malah teleport ke tengah-tengah Perang Dunia Pertama di Prancis, lur, tepatnya di tahun 1917. Selain itu dia juga melihat rekannya di awal film, yaitu Jose, yang sudah terluka cukup parah. Jose juga diberikan tugas yang sama, tapi dia sudah datang lebih dulu. Tak lama kemudian kaki James pun tertembak musuh, dan dia lagi-lagi berpindah waktu. Pada bulan November tahun 1996 di Baltimore, Catherine sedang memberikan kuliah singkat tentang buku barunya berjudul Sindrom Kiamat yang membahas tentang Cassandra Complex, yaitu kondisi di mana seseorang memberikan peringatan tentang insiden di masa depan, namun tidak dipercaya karena dianggap berbohong. Catherine pun memberi contoh kasus Cassandra Complex, yaitu seorang tentara di tahun 1917 yang mengaku berasal dari masa depan, dan saat itu dia sedang dalam misi mencari sebuah penyakit untuk mencegah pandemi yang akan menghancurkan umat manusia di tahun 1996. Anehnya prajurit tersebut tiba-tiba menghilang tanpa jejak, dan sudah pasti yang dimaksud Catherine adalah Jose, ya kan? Karena tadi dia juga terkirim ke 1917 dan fotonya di PPT sama persis, lur.
Setelah acara selesai, Catherine didatangi oleh audiens yang ingin minta tanda tangan di bukunya. Salah satunya adalah Dr. Peters, di mana beliau mengatakan pendapatnya tentang segala kebiasaan umat manusia yang merusak lingkungan dan sumber daya alam juga dikeruk sampai habis tanpa memikirkan keberlangsungan alam. Namun Catherine tidak menggubrisnya karena masih sibuk tanda tangan sana-sini. Akan tetapi suatu hal terjadi ketika Catherine sampai di mobilnya. Karena tiba-tiba You escaped from the locker room 6 years for you. Go. I don't know how to drive. I was 8 years old. I told you that before. Where are we going? Philadelphia. More than 100 miles. Ternyata James berpindah waktu ke tahun 1996 dan telah menunggu Catherine di dekat mobilnya, lalu memaksanya untuk mengantar ke Philadelphia, kota yang nantinya akan menjadi markas 12 Monkeys. James mengaku tidak bisa membawa mobil karena sudah tinggal di bawah tanah sejak usia 8 tahun. Sedangkan Catherine merasa sangat ketakutan karena pasien skizofrenianya yang menghilang 6 tahun lalu tiba-tiba semobil dengannya. That's when they are the ones who did it. 12 monkeys. Love to breathe this air. This is a personal message. It's an advertisement, Mr. Cole. Karena jarak dari Baltimore ke Philadelphia sangat jauh, Lur, James pun menyuruh Catherine menyewa hotel untuk istirahat dan Catherine diikat agar tidak berulah. Setelah itu James menjelaskan tentang Catherine yang muncul di mimpinya, tapi warna rambutnya berbeda. Di lain sisi, salah satu karyawan RSJ tempat Catherine bekerja sudah mengabarkan via pesan suara ke telepon rumahnya Catherine bahwa James Cole datang kembali mencarinya. Pihak RSJ juga sudah melapor ke polisi dan pencarian pun dilakukan untuk menangkap James sekaligus menyelamatkan Catherine. My dream just now. Yeah, it's different. Sean is here. Hello, Dr. Rayleigh? Yeah, do you remember James Cole? Former mental patient regarding Dr. Rayleigh's disappearance. Mereka berdua pun melanjutkan perjalanan dan James menjelaskan jika pandemi diawali dengan orang-orang yang terkena demam biasa dan akhirnya terus meluas sampai membunuh 5 miliaran penduduk dunia. Lalu sesampainya di Philadelphia, James pun begitu terkejut melihat lambang 12 Monkeys yang dipilok di tembok. Namun Catherine masih tidak percaya dan menganggap lambang tersebut adalah coretan-coretan biasa. James pun terus mengikuti jejak lambang tersebut sambil membawa Catherine hingga masuk ke dalam gedung terbengkalai yang penuh dengan gelandangan. Lalu tak lama kemudian mereka pun diserang oleh 2 orang gelandangan dan I see some red paint. March, you think that... Hey! Hey! See, here it is again. See? Here, follow this paint trail. Get out of here. Setelah lolos dari sana, James terus mengikuti pilokan lambang 12 Monkeys dan sampailah mereka di sebuah gedung dengan patung kepala persis seperti di video yang ditunjukkan para ilmuwan. James pun buru-buru masuk ke sana yang ternyata merupakan grup bernama FAA atau Komunitas Pembela Hewan, Lur. Mereka mengaku tidak tahu apa-apa soal 12 Monkeys, akan tetapi ketika ditodong senjata mereka pun takut jika Jeffrey sampai tahu James masuk ke dalam sana. Mendengar nama Jeffrey, James dan Catherine pun terkejut lalu meminta penjelasan lebih lanjut. Salah satu dari anggota FAA menjelaskan bahwa setelah Jeffrey bebas dari RSJ, dia langsung menjadi perbincangan di media massa karena Jeffrey melawan ayahnya sendiri yaitu Leland yang merupakan pemenang anugerah Nobel sebagai ahli virus. Karena ayahnya Leland selalu menggunakan hewan sebagai eksperimennya. Selain itu Jeffrey yang mencintai flora dan fauna merasa kelompok FAA masih belum cukup memperjuangkan nyawa-nyawa hewan di dunia, terutama untuk spesies terancam punah, juga kerusakan ekosistem akibat proses industri. Jeffrey pun akhirnya nekat melepas 100 ular di rapat Senat Amerika dan juga membangun organisasi underground yang bernama Fafafufu, bukan dong blok, yang bernama 12 Monkeys, Lur. Ngerinya Jeffrey mengkoordinir organisasi tersebut untuk menangkap pengacara dan bankir di Wall Street dengan senjata setrum, jaring, bahkan alat penangkap beruang. Intinya niat Jeffrey ingin kondisi flora dan fauna di bumi bisa menjadi lebih baik dan terlindungi dari aktivitas umat manusia yang merusak lingkungan. Jeffrey juga tidak setuju dengan penelitian virus buatan ayahnya yang menggunakan berbagai hewan untuk penelitiannya, sampai mengungkapkan pendapatnya itu di konferensi pers yang disiarkan di TV.
That's when he let 100 snakes loose. But we weren't into that kind of Media latch onto him because a famous Nobel Prize-winning news conference tells the whole world his daddy's experiments are vital. The army of the 12 monkeys. Planning a human. and nets and bear. Sebelum meninggalkan tempat itu, James mengambil buku catatan di sana, juga memakai mobil milik FAA agar bisa lolos dari pencarian polisi, karena mobil Catherine pasti sudah dikenali, ya kan? Di lain sisi, meski sudah mendengar semua fakta tentang 12 Monkeys, virus dan juga Jeffrey, Catherine masih tidak percaya dunia akan segera menjadi kacau karena pandemik, sebab Jeffrey dan James sama-sama mantan pasien RSJ. Melihat James yang terkena luka tembak di pahanya, akhirnya Catherine membantu mengeluarkan pelurunya, juga memperban kaki James. Namun pastinya Catherine tidak percaya ketika James menjelaskan dia tertembak di medan perang PD1. Beberapa dari kalian mungkin bingung lur kalau Catherine merasa terancam kok dia masih terus membantu James. Nah, itu karena dari awal ketemu James di tahun 1990 lur, Catherine merasa sudah pernah bertemu James sebelumnya entah di mana. Setelah luka James selesai diperban, tiba-tiba James pun mengunci Catherine di bagasi mobil. Made all this up at the Jeffrey same time. Goins was... What is the matter with your leg? Got shot. Some kind of war. Lucky for you, it's near the surface. James, what are you doing to me? Setelah itu James berlari menuju alamat di buku catatan yang dia dapat dari markas FAA tadi, dan tempat itu berada tidak jauh dari sana. Dia meninggalkan mobilnya di hutan dan masuk ke pesta keluarga Goines yang dihadiri banyak pejabat termasuk Leland Goines dan anaknya Jeffrey. James pun mengaku sebagai kenalannya Jeffrey, tapi tololnya James tidak sengaja meninggalkan pistolnya ketika sedang ngumpet di bawah mobil. Setelah 6 tahun berlalu, James akhirnya bertemu Jeffrey kembali dan langsung membahas tentang 12 Monkeys, juga meminta akses mendapatkan virus murni untuk dibawa ke masa depan. Sebelum James menyelesaikan penjelasannya, Jeffrey mengatakan dia memang memiliki rencana besar untuk mengguncang dunia, yang ironisnya ide tersebut dia dapatkan saat dulu ngobrol-ngobrol bersama James di RSJ. Mendengar itu, James pun geram karena menganggap Jeffrey dan 12 Monkeys berencana memusnahkan umat manusia dengan virus yang akan Jeffrey colong dari ayahnya. Padahal apa yang dikatakan James 6 tahun lalu lur hanyalah sumpah serapah asal-asalan. Namun Jeffrey malah menganggap serius omongan itu, karena selain Jeffrey tidak waras, dia juga muak dengan manusia yang merusak lingkungan dan menjadikan hewan sebagai bahan uji coba. James akhirnya berusaha menyerang Jeffrey, dan karena penjaga akan menangkapnya, dia pun segera kabur. And you said to me, all of mankind Trying to confuse me now. I get it. That's your old plan. I know what you're talking about. What the thing mutates? You are total nutcase. Complete experimentation with a paranoid Untungnya James berhasil lolos dan buru-buru kembali ke mobil. Begitu James membuka bagasi, Catherine pun marah-marah saking takutnya karena hampir mati terkunci di dalam bagasi. Namun James tidak menggubrisnya karena dia merasa sangat bersalah dan juga kecewa dengan dirinya sendiri. Karena jika terjadinya pandemi berawal dari ocehan James, maka musnahnya 5 miliar umat manusia bukan hanya disebabkan oleh 12 Monkeys dan Jeffrey, tapi juga James sebagai pencetus idenya. Di saat yang sama, penjaga di pesta tadi sudah menelpon polisi dan mereka sedang berjalan mencari James ke hutan. Catherine pun memanfaatkan kesempatan itu dengan mengklakson mobilnya terus-terusan agar polisi segera menyelamatkannya, juga meringkus James. Akan tetapi lur, lagi-lagi James menghilang tanpa jejak secara goib. Instead of their catching you running. Then the world would be okay. I'll help you. I won't let them. James pun kembali ke masa depan tahun 2035 atas informasi yang dia berikan tentang keterlibatan 12 Monkeys serta Jeffrey dan ayahnya. James pun akhirnya dibebaskan dari tahanan secara penuh dan akan diberikan fasilitas medis sampai benar-benar sembuh. Namun alih-alih merasa senang, James masih merasa bersalah karena pandemi bisa terjadi karena idenya. Saking stresnya, James pun merasa dirinya sudah benar-benar gila dan dunianya di tahun 2035 hanya halusinasinya belaka. Salah seorang ilmuwan pun terpaksa menyuntik James untuk menenangkannya. Dan begitu sadar, James mengatakan bahwa daripada ongkang-ongkang kaki menikmati kebebasannya, lebih baik dia kembali ke tahun 1996 untuk melanjutkan perjuangannya menggagalkan rencana Jeffrey dan 12 Monkeys dalam menyebarkan virus.
We'll retake the planet. This is a full pardon. You'll be out of here and That you liked music. This isn't a prison. You recover your equilibrium. Don't exist. if the symptoms were 1996. On December 13th. Sementara itu di tahun 1996, di pagi hari, Catherine pun terkejut mendengar kabar dari polisi forensik bahwa peluru yang Catherine angkat dari paha James merupakan peluru antik yang ditembakkan sekitar tahun 1920-an. Mendengar itu, Catherine pun langsung mengecek penelitiannya tentang tentara Perang Dunia Pertama di Prancis, yaitu Jose, yang di tahun 1917 mengaku datang dari masa depan dan ingin menggagalkan pandemi. Ternyata di foto Jose, Catherine melihat sosok yang sangat familiar baginya. Dan ya betul, It says the bullet you claim you removed fired sometime prior to night. No! akhirnya Catherine baru percaya bahwa James adalah seorang time traveler karena terdapat James di foto Jose tahun 1917 dan jelas-jelas wujudnya masih sama di tahun 1996. Setelah itu Catherine langsung menelpon Leland Goines di labnya dan menanyakan keterlibatan Jeffrey pada penelitian virus di sana. Leland pun mengaku jika anaknya sama sekali tidak ada sangkut paut ke penelitian virus, apalagi sampai main-main ke laboratorium. Namun ketika bicara di telepon, ternyata Dr. Peter adalah asisten Leland. Ingat kan Lur yang sempat minta TTD ke Catherine di awal film? Selanjutnya Catherine pun pergi ke markas FAA di Philadelphia dan menggedor-gedor pintunya. Namun karena tidak ada jawaban, Catherine pun mengambil pilok di dekat sana dan menulis di tembok markas FAA yang artinya, apakah ada virus di sini? 5 miliar orang apakah akan mati? Gitu Lur. Tepat setelah itu James pun muncul dan memanggilnya. Tapi kali ini dia seperti orang linglung. Karena James percaya dia adalah pengidap skizofrenia paranoid. Dan semua yang dia bahas sebelumnya tentang 12 Monkeys serta pandemik adalah sebatas halusinasinya belaka. Bahkan saking pasrahnya James sampai cawe-cawe ke polisi yang mengintai untuk menangkapnya. Sontak Catherine pun berusaha membawanya ke tempat yang lebih aman. Lalu James sempat terbelalak melihat tulisan pilok di markas FAA yang persis seperti ditunjukkan oleh ilmuwan tahun 2035. James! Let's get out of here. Let's go. Just concentrate on the task at hand. You're a psychiatrist. I've seen that before. No, James, you have... Sementara itu di markas FAA, terdapat Jeffrey bersama para anggota timnya yang dia sebut sebagai 12 Monkeys. Jeffrey sedang sibuk mempersiapkan rencana besarnya, yaitu melancarkan suatu aksi yang akan menggemparkan dunia. Sementara itu, Catherine dan James berhasil lolos dari kejaran polisi. Namun situasi masih belum aman, dan Catherine memutuskan untuk menyewa Oyo dan bertanya ke James tentang yang sebenarnya terjadi. Akan tetapi James masih menganggap semua yang berkaitan dengan virus dan 12 Monkeys hanyalah halusinasinya. Bahkan setelah Catherine menunjukkan foto tahun 1917, James yakin jika itu hanyalah mimpi belaka. Tapi tiba-tiba datanglah seorang preman random yang akan membunuh mereka berdua. Namun, yang terjadi... You had a bullet from World War I and... I want the future to be unknown. I want to become a whole person. My territory. It's just one of my delusions. This is a life without what I would. Setelah melumpuhkan preman tadi, mereka berdua pun merampas uangnya dan segera kabur dari sana. James mengatakan tujuannya kembali ke 1996 bukan sepenuhnya untuk menggagalkan misi pandemi, tapi dia tidak ingin dibayang-bayangi kekacauan di masa depan dan hanya ingin menghabiskan hidupnya dengan damai bersama Catherine. Karena seakan-akan mereka berdua terhubung dalam ikatan takdir, Catherine merasa sudah mengenalnya, sedangkan James sering melihat Catherine di mimpinya. Agar tidak bisa kembali ke 2035, James pun sampai mencopot 2 giginya yang digunakan para ilmuwan untuk melacak James selama ini. Mom, but take his money! You want me to rob him? We need cash! I'm not crazy. Wire teeth. I don't want to go. Agar mereka bisa benar-benar lolos dari kejaran polisi, Catherine pun membawa James ke mall untuk membeli baju, wig, dan juga kumis-kumisan. Lalu mereka diam-diam memakainya sambil menonton bioskop.
Meski telah melalui time travel bolak-balik, tetap saja James beranggapan pandemi bisa jadi tidak akan pernah terjadi di tahun 1996, yang mana artinya ketakutan akan virus yang akan disebarkan oleh Jeffrey dan 12 Monkeys hanya ada di pikirannya saja. Karena Jeffrey adalah orang stres ya kan, jadi mungkin saja ini dunia paralel lur. Di waktunya James tahun 2035, virus memang menyebar dan memusnahkan hampir seluruh populasi dunia. Sedangkan ketika James balik ke 1996 dan bertemu Catherine, pandemi mungkin tidak akan pernah terjadi dan nantinya mereka akan ditangkap karena dianggap stres ya kan. Di lain sisi hubungan mereka terlihat semakin dekat. Lalu ketika sudah selesai dandan, James pun terpana melihat betapa cantiknya Catherine dengan penampilan yang persis seperti di mimpinya. Begitu pula dengan Catherine yang merasa James persis seperti pria yang muncul di benaknya selama ini. Catherine pun memutuskan untuk kabur bersama James ke Kepulauan Florida dan sudah pesan tiket pesawat ke sana yang akan berangkat esok hari. It will have started or it won't. It will be thrilled to see the police. We have 9:30 reservations for Key West. In my dream, it's always you. I remember you like that. Di lain tempat, Jeffrey dan komplotannya berhasil menculik Leland Goines dari laboratorium. Namun Leland sudah mencopot hak aksesnya dari sistem lab agar virus buatannya tidak disalahgunakan oleh anaknya. Karena sebelumnya Leland sempat ditelepon oleh Catherine yang menanyakan tentang keterlibatan Jeffrey dengan penelitian virus. Namun mendengar itu, Jeffrey and the gang pun nyantai-nyantai aja dan malah ketawa-ketawa lur. Karena ternyata rencana gila mereka yang akan menggemparkan dunia adalah Have the code on the Marge. I don't have access. Late. You know I can't see. Iya, ternyata Jeffrey dan 12 Monkeys hanya ingin melepaskan hewan-hewan di Bonbin, Philadelphia, lur, dan menyekap Leland di salah satu kandang sebagai aksi protes atas apa yang para ilmuwan lakukan terhadap hewan-hewan. Melihat hewan-hewan yang berkeliaran di kota, juga berita di radio tentang Jeffrey beserta komplotannya yang melakukan aksi itu. James dan Catherine pun sontak tertawa karena 12 Monkeys tak lebih dari bocah-bocah gendeng dan tulisan pilok "We did it" di awal film. Ternyata maksudnya adalah 12 Monkeys berhasil membebaskan hewan-hewan dari kurungan lur. Namun setelah melewati kemacetan dan sampai di bandara, James pun terkejut melihat situasi di tempat itu maupun penampilan mereka berdua yang benar-benar sama persis seperti mimpinya selama ini. Itu artinya lur, virus mematikan akan tetap menyebar, entah siapa yang melakukannya. Catherine pun menenangkan James karena mimpinya itu tidaklah nyata. Di lain sisi polisi sudah menyebar di bandara tersebut karena James dan Catherine sudah masuk DPO. Maka dari itu mereka memutuskan untuk berpencar. Catherine akan membayar tiket, sedangkan James ke toilet sebentar untuk membetulkan kumis-kumisannya. Lalu mereka akan bertemu kembali di toko koran. Sebelum ke toilet, James sempat menelpon ke nomor rahasia milik para ilmuwan di tahun 2035 dan menjelaskan jika komplotan 12 Monkeys bukanlah dalang dari terjadinya pandemik. James juga mengatakan jika dia tidak mau ikut-ikutan lagi dengan penyelidikan itu dan menolak kembali ke masa depan. I know this place. Airports all over. This is my dream. Newspapers. Forget about the army, the 12 Monkeys. Dumb kids playing revolution. Setelah merapikan kumisnya, James pun papasan dengan Jose yang ternyata dikirim ke sana dari 2035 untuk merespon informasi yang James berikan via telepon barusan. Para ilmuwan memaksa agar James segera memburu siapapun dalang dari pandemi tersebut. Jose juga diperintahkan membunuh Catherine jika James tidak mau diajak bekerja sama. Awalnya James menolak misi tersebut karena dia hanya ingin hidup damai gemah ripah lojinawi bersama Catherine di Florida, dan James juga tidak tahu siapa yang akan menyebar virus itu. Tapi karena kepalang tanggung, daripada Jose tiba-tiba membunuh Catherine, James pun terpaksa mengambil pistol tersebut. Take this. What? Me? You're the one. You're a hero.
Hey, take it. You can still be a hero if you just grow. Man, you know what I'm supposed to do if you don't go along this time? Shoot the lace. Part isn't about the virus at all. It's about following orders. Sementara itu kita melihat James yang masih bocil juga berada di bandara bersama ibunya. Lalu ketika menunggu James di toko koran, Catherine pun membaca berita yang ternyata 12 Monkeys sudah ditangkap oleh polisi, termasuk Jeffrey. Akan tetapi, betapa terkejutnya Catherine begitu melihat foto Peter yang ternyata asisten dari Leland. Dan saat itu dia juga papasan dengan Dr. Peter yang sedang membawa koper dan akan berkeliling ke berbagai negara. Ya, Catherine pun sadar bahwa yang menyebarkan virus bukanlah 12 Monkeys, melainkan Peter. Karena dia seorang pecinta lingkungan yang sempat mengutarakan pendapatnya ke Catherine tentang kebiasaan umat manusia yang terus merusak alam. Selama ini Catherine dan James mengejar pihak yang salah, dan satu-satunya cara menggagalkan pandemik serta menyelamatkan umat manusia adalah dengan membunuh Dr. Peter. Gak pakai lama, Catherine pun langsung menemui James dan menjelaskan tentang Peter yang merupakan dalang dari pandemi virus. James pun baru ngeh bahwa Jeffrey yang pernah muncul di mimpinya merupakan penglihatan yang salah, karena sebenarnya pria berjaket kuning itu adalah Peter. Di lain sisi, setelah koper Peter melewati pengecekan, ternyata bener lur, karena isinya merupakan tabung-tabung virus. Namun petugas memperbolehkan dia lewat karena sudah memiliki izin yang sebenarnya palsu dan beralasan jika itu hanyalah sampel biologis biasa. Dr. Goins' assistant, he's an apocalypse. He's part of it. I'm going to have to ask you to open this up. Open it? Well, yes, of course. It doesn't even have an odor. That's not necessary. We don't have time for this. Excuse me. There he is! You're deadly virus! Stop me, please! Karena terus memaksa untuk mendahului antrian agar bisa segera menghentikan Peter, Catherine dan James pun sempat berdebat dengan petugas bandara dan polisi yang melihat mereka akan segera menangkap. James pun nekat memukul polisi dan langsung melewati gerbang sensor untuk menembak Peter. Di saat yang sama, James kecil melihat kejadian itu dari kejauhan. Sampai akhirnya lur, Police officer. Ironisnya hidup James berakhir tepat seperti di mimpinya selama ini, yang tewas ditembak oleh polisi karena dianggap berbahaya. Karena memang dari kecil James sudah melihat bagaimana dirinya mati, jadi kayak looping lur atau kronologi waktu yang terus berulang. James kecil nantinya akan menjalani hidup seperti James dewasa dan berakhir koit di tempat yang sama dengan kejadian yang sama pula, muter-muter gitu aja terus lur. Sedangkan Peter yang berhasil lolos dari insiden penembakan tersebut akhirnya naik ke pesawat dan akan berkeliling ke berbagai belahan dunia untuk menyebarkan virus. Di akhir film, Peter duduk tepat di sebelah Bu Jones, salah satu ilmuwan yang akan memberikan misi ke James di tahun 2035. Namun tanpa dia sadari, pria yang duduk di sebelahnya lah dalang dari hancurnya umat manusia. Jones is my name. I'm in insurance. Shootings even at airports now. Endangered species. Buyar, wow, bagus banget film ini sumpah sih lur. Mungkin kalian ada yang bertanya-tanya, nggak mungkin dong waktunya berputar-putar terus cak. Kan masih ada orang-orang di tahun 2035 yang juga melanjutkan hidupnya. Ya, itulah namanya paradoks lur. Bebas kalian mau berteori seperti apa. Karena yang pasti dari sudut pandangnya si James, waktu akan terus berputar dengan kejadian yang sama. Tapi yang terpenting apa lur? Daripada nyebar virus, mending nyebar kebaikan. Assalamualaikum.